Assalamualaikum. Mas Wajid. Mas telepon Mas. Oh. Telepon. Piye? Lah ngapa telepon iki? Buka loro ya. Apa nih loro? Tak tutup teleponnya. Enggak iki apa iki? Teknisnya saiki. Tak share nang ngone wong-wong ya Iya, linknya. ini udah record ini. Oh gitu, tak share ya. Monggo. Nanti aku yang bagian nge-proof. Oke, sama di mana ini Mas? Yo wis nang omah, mau metu diluk nang warung. Oh gitu. Saya tak mau nang ngone grup sebelah ya. Siap. Guys, kawan-kawan kita pindah ke ruangan sebelah. Linknya sudah ada di mana? Sudah saya berikan di grup. Itu ada link Google Meet. Nanti bisa yang baru gabung bisa langsung beralih ke Google Meet yang sebelah. Karena yang sebelah ini bisa direkam. Nanti bisa kita lihat rekaman di YouTube. Linknya ada yang baru. Ya ini yang lain ini Mas Billy, Mas Adif. Udah aku dulu ya, Pak. Oke, yang sudah Oke. Oke, sudah 11 orang ya. Jangan lupa sebelum kita mulai persiapkan dulu kopi-kopinya biar nggak tegang. Siap. Siap. Bisa kita mulai, Mas Darian? Monggo Mas Wajid. Saya standby. Oke, saya seruput kopi dulu ya. Ini sponsor dari buatan istri saya. Nah, posting di sosmed. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Selamat malam bagi seluruh rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan hadir untuk bersama-sama kita sharing-sharing tentang bisnis model kanvas. Sebelum saya sharing-sharing terlalu jauh, saya ingin tahu ini. Yang paling jauh ini dari mana ini? Selain dari, ini Labib dari mana Labib? Sukabumi toh? Dari Palembang, Pak. Antum sekarang nggak di Palembang kan? Oh iya, saya di Tangerang. Oh Tangerang, paling jauh Tangerang nih. Mana lagi yang paling jauh lagi? Pak Billy di mana Pak Billy? Di Bali ya tadi ya? Apa, Jir? Lagi di Bali ya? Di rumah. Oh di rumah. Saya kira di Bali. Foto-fotonya di Bali semua tadi. Nah, tahun 2014 itu. Oh ya, siap. Siapa lagi ini? Ada Pak Pranowo Rautomo dari OMG. Luar Jawa, Pulau Nusa Kambangan. Siap. Terus sama lagi nih, saya lihat-lihat dulu ini. Banyak yang belum saya kenal ini. Arya ini tahu. Afidatun Nisa, Bu Afidatun Nisa dari mana ini? Jackson. Oh, suaranya hilang. Mas Diaul Faruk dari mana? Kita ngobrol-ngobrol. Jangan pasif ya. Takutnya kalau pasif Oke, nanti nggak keren ini. Kita kalau bisa ini langsung modelnya bisa tanya jawab, bisa langsung
ya ngobrol-ngobrol enak lah, yang Siap, enjoy Mas, siap. gitu. Siap, Mas. Oke. Bentar. Bentar, Mas, setup kamera dulu. Udah keluar ya. Oke. Di sini akan saya mulai sedikit tentang bisnis model kanvas. Ya, mungkin sudah banyak sekali yang tahu tentang bisnis model kanvas ini terkait dengan bisnis plan, bisnis model kanvas, ataupun tentang Renstra atau rencana dan strategi. Yang pastinya banyak sekali yang perlu kita pahami dan kita geluti ketika kita benar-benar terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis. Bukan hanya untuk owner. Nah, ketika kita berada di dalam suatu perusahaan, yang kita pimpin atau yang sedang kita lakukan, sedang kita geluti, nah, pastinya butuh sekali tentang strategi dan rencana-rencana yang akan dihadapi ke depan terkait dengan keberlangsungan dan juga roda perekonomian di dalam suatu perusahaan tersebut. Entah kita staff, entah owner, entah direktur, manajer, semuanya pasti harus mengetahui tentang rencana dan strategi ini. Nah, pada ketika dahulu kala, ya, sebelum ditemukan bisnis model kanvas ini, orang-orang cenderung membuat suatu pembukuan di dalam membuat bisnis plan yang sangat tebal sekali. Nah, mungkin ada perusahaan yang masih menggunakan bisnis plan yang sangat tebal sekali ya. Yang sangat tebal, yang sangat sekiranya orang baca itu juga ngantuk gitu loh. Modelnya pembukuan, buku. Kalau di tempat saya sudah menggunakan bisnis model kanvas seperti ini. Kalau di tempat lain mungkin ada yang masih berupa buku. Buku seperti buku pedoman ADART dan sebagainya. Nah, model seperti itu. Nah, kemudian kita ketemulah dengan yang namanya bisnis model kanvas. Nah, gunanya apa? Ya penemuan-penemuan baru ini gunanya untuk mempermudah pemakaian, mempermudah benar-benar apa yang nanti akan kita jalankan di dalam bisnis kita. Ya. Makanya pada tahun 2010 ada seorang dari Swiss bernama Alexander Osterwalder. Ya, itu menemukan BMC. Oke ya, sebelum kita bahas panjang lebar, mungkin ada yang belum tahu saya. Kita kenalan. Ya, kelihatan kan muka saya kan di foto. Iya, Mas, kelihatan. Ya, siap. Oke, bisa disimpan barangkali butuh. Ya, itu nama saya Muhajir Sultanul Aziz atau disingkat Muhajir S. Aziz, sarjana komputer, magister ilmu komunikasi. Bidang master saya berada di magister atau di master pemasaran. Jadi fokus saya ada di pemasaran memang. Kemudian nomor telepon saya ada di 0811 3-4 kali 567. FB sama IG itu sama. Muhajir Aziz 12, ketik aja langsung muncul. Alamatnya Rungkut, Surabaya. Alamat saya itu yang terkini, karena rumah saya ada 3 tempat, ada di Rungkut, ada di Tambakrejo, ada yang di Janti. Ya, yang saya tinggal di Janti. Alamatnya ada di Brigjen Katamso 5, nomor 150A, Waru, atau Janti, Waru, Sidoarjo. Deketnya pabrik paku. Nah, semuanya pasti tahu kalau udah pernah mampir ke Surabaya pasti tahu Bundaran Waru. Lah, tempat saya dekatnya Bundaran Waru itu, Koremnya tuh. Dekatnya Korem, Bundaran Waru, pabrik paku, stasiun Waru, Bungurase, dekat dari situ. Jadi kita memilih tinggal di tempat yang benar-benar strategis, dekat dari manapun. Karena kenapa? Ya biar akses teman-teman kalau ngajak ngopi itu enak. Ya. Oke, kemudian aktivitas saya ada di sehari-hari selain dosen ada di PT Mahakarya Berkah Sejahtera sebagai direktur utama di PT Mahakarya Berkah Sejahtera, suatu perusahaan manufaktur di bidang alat musik, pembuatan alat musik drum band dan juga marching band yang sudah terkenal, yang sudah alhamdulillah mendunia. Bahkan Pak Jokowi pun pernah datang ke tempat saya untuk beli alat ini, ya untuk apalah dulu itu namanya. Saya nggak nyebut karena politik ya. Tahun 2018 kemarin. Kemudian saya aktif di
kampus IAI Dalwa Pasuruan sebagai dosen KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, ya, dosen KPI di Pasuruan di Dalwa. Dalwa itu singkatannya Darul Lugha wa Dakwah. Nah, nanti tempatnya pas di depan gerbang Pier, ya, Pier Pasuruan Industri itu loh. Ya, itu kemudian ada lagi saya ya penemu atau founder dari Mahakarya Digital Konsultan. Kemudian koordinator kesekretariatan dari Relawan TIK Jawa Timur dan juga Humas Relawan TIK Jawa Timur. Oh, maaf ini Surabaya ini. Penulisnya salah ini. Kemudian ISMI mudanya juga di Humas. Ya. Oke. Bisa di-save data saya nanti kalau seumpama masih belum paham, masih banyak pertanyaan, grup masih terbuka. Nah, tadi yang sudah daftar, kenapa kok saya pindahkan ke ruangan ini? Ya, kenapa kok saya pindahkan ke ruangan yang terbatas ini? Karena demi ya setidaknya saya menghargai bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah daftar, ya, yang sudah daftar di Mbak Clarissa sebagai staf dari Mahakarya Group, ya, yang sudah daftar di Mbak Clarissa, saya menghargai itu. Akhirnya saya membuat eksklusif di ruangan yang terbatas. Mungkin yang belum, mungkin ada, kan karena saya sudah share banyak sekali. Mungkin ada yang belum belum daftar, silakan daftar di Mbak Clarissa, nanti biar dimasukkan ke grup. Ya, di grup nanti akan kita share tentang berbagai macam ilmu tentang marketing, tentang bisnis, tentang branding, banyak sekali ya. Bisa kita share bareng-bareng di situ. Mungkin yang memang basicnya ada di entrepreneur, kita bisa bahas entrepreneur. Yang ada di profesional, kita bisa bahas profesional. Karena kebetulan alhamdulillah saya basic saya di komunikasi, jadi segala macam bisa kita selesaikan dengan pola komunikasi. Katanya seperti itu. Ya, makanya kita buktikan di dalam grup itu. Oke ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang ini bisnis model kanvas. Apa judulnya? Booster bisnismu dengan bisnis model kanvas. Ya. Kenapa harus kita booster bisnis kita? Kenapa kok dengan bisnis model kanvas kita bisa membooster bisnis kita? Karena dari bisnis kanvas ini kita bisa mengetahui banyak sekali apa yang perlu kita siapkan di dalam menghadapi peperangan dalam brand kita. Kita akan mengetahui siapa lawan kita, apa yang akan kita gunakan senjatanya, kemudian siapa teman kita. Kan semuanya harus kita ketahui dalam bisnis itu. Jadi di dalam melakukan suatu usaha ataupun di dalam suatu perusahaan harus mengetahui siapa lawan kita, siapa teman kita, lewat mana kita akan bermasyarakat atau bersosialisasi tentang bisnis kita, kemudian lewat apa dan juga siapa yang akan kita tuju. Ya, kita bisa ketahui di sini bisnis model kanvas menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menemukan, menciptakan dan menyampaikan value atau nilainya. Ya, bisnis model kanvas. Gambarnya gampang loh. BMC itu simpel sekali. Ya, bisnis model kanvas atau disingkat dari BMC. Itu sangat gampang sekali loh. Ya, modelnya cuma kotak ya seperti di gambar Bapak Ibu semuanya ketahui. Itu ada suatu kotak yang dibawa oleh Bapak gambar ini, yaitu Bapak ini sedang menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Ya, sesimpel itu. Yang pada saat dahulu kita menggunakan pembukuan strategi itu berbuku-buku sampai dijabarkan sewelas banget. Nah, bisnis kanvas ini membantu untuk mempersingkat, memperpadat. Yang nantinya ketika kita tahu siapa lawan kita, apa value proposition produk kita, apa segmentasi dan apa saluran pemasaran kita, apa yang sekiranya menjadi beban atau liabilitas perusahaan kita, semua terangkum di dalam satu lembar gambar the business model canvas yang seperti digambarkan di dalam PPT ini. Sangat simpel kan? Kita mengetahui bersama bahwasanya bisnis adalah dunia yang sangat dinamis, hadapi dengan bantuan bisnis model kanvas. Nah, kita ketahui kalau kita sudah membukukan, kita kan pasti punya renstra atau buku strategi atau bisnis plan yang sudah pakem tuh, paten. Kita kalau mau merubah itu harus rapat komisaris, rapat direksi, rapat petinggi-petinggi perusahaan. Tapi kalau dengan bantuan bisnis model kanvas,
setiap unit bisnis, setiap unit divisi itu bisa memiliki suatu model bisnis model kanvas ini sendiri. Dan pemakaiannya pun sangat simpel. Ya, sebelum saya lanjutkan ke yang sangat jauh, di sini ada yang pernah membuat bisnis model kanvas. Ini sebelum saya teruskan ini saya ngomong tentang bisnis model kanvas, nanti takutnya yang saya hadapi belum tahu, ini bingung gimana ini. Nggak tahu Pak, sama nggak tahu apa itu bisnis model Oh, belum kanvas. tahu. Belum tahu, belum sama tahu. sekali. Belum tahu. Ya, bisnis model kanvas seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi memang sekilas tentang bisnis model kanvas. Bentar. Jadi bisnis model kanvas ini adalah suatu terobosan bagaimana cara kita untuk mempermudah pemetaan terhadap pasar, ya, terhadap segmentasi customer, terhadap apa yang akan kita gunakan untuk mendekati customer itu atau relationship-nya, kemudian mengetahui seberapa banyak beban yang kita gunakan di dalam perusahaan dan juga mengetahui siapa partner terbesar kita. Loh, itu. Jadi bisnis model kanvas ya sangat diperlukan. Ini siapa tadi? Mas Rifat. Bagian apa itu di perusahaan? Halo. Bagian tanggung jawab semuanya, Pak. Oh, bagus tuh. Kalau memang bagian tanggung jawab semuanya, nanti ketika setelah mengikuti seminar ini, ya bisa langsung memperdalam lagi tuh. Nah, karena bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, kemudian pelanggan, dan juga keuangan. Oke, kita pahami bersama, kita pahami pelan-pelan. Bisnis model kanvas itu adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Nah, gampangannya gini, semua yang ada di sini pasti punya apa ya? Kalau di dalam hidup itu pasti punya cita-cita kan? Gampangannya gitu. Nah, Iya. untuk kita menuju cita-cita itu, kita kan pasti punya strateginya tuh. Nah, kita mau menuju itu, kita punya strateginya. Lah, kita buat nantinya suatu diagram, ya, yang dinamakan dengan bisnis model kanvas. Nah, pernah tahu bisnis plan kan? Atau planning bisnis? Ya, Iya, tahu, Pak. Nah, tahu kan? Nah, Tahu. kalau bisnis plan itu kan panjang banget tuh. Iya, benar. Panjang banget tuh model buatnya. Nah, bisnis model kanvas bisa kita lihat modelnya hanya seperti ini. Nah, ada beberapa kotak-kotak ini. Nah, sebelum ke ibaratnya kalau kita belum kenal dengan kotak-kotak ini, kita akan apa sih? Nah, nanti di dalam kotak-kotak ini, atau saya carikan kotak-kotak yang lebih gede-gede lagi ya. Nah, saya carikan kotak-kotaknya lagi. Nah, inilah bisnis model kanvas. Di atasnya terdapat suatu ibaratnya pembuatan dibuat oleh siapa, dibuat untuk apa, kemudian tanggal buatnya apa, ya versi dalam perusahaan itu versi 1 atau versi 2. Nah, ini ya sekarang kan tadi kita udah tahu tuh, bisnis plan kan udah tahu kan, banyak dan berlembar-lembar kan. Nah, ini yang ada di dalam berlembar-lembar di dalam bisnis plan itu kita pindahkan ke dalam satu lembar, ya kita pindahkan ke dalam satu lembar diagram, ya satu lembar kertas dengan isinya diagram seperti ini. Loh, ini kalau ada workshopnya seharusnya. Nah, ini masih seminar ini. Anda kalau mau ikut workshop silakan hubungi Mbak Clarissa lagi tuh. Nah, ini biar tahu. Lah, ini model seperti ini. Di dalamnya ada partner utama kita, aktivitas utama kita, sumber daya utama, kemudian nilai yang kita tawarkan atau value proposition, kemudian hubungan pelanggan atau relationship-nya seperti apa, saluran media dan segmen pelanggannya seperti apa.
Nah ini, ya, oke. Kalau yang masih belum paham dan masih belum mudeng, santai dulu. Nanti akan mudeng pada waktunya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nggak mudengnya dari mana? Ya, pastinya kita akan membahas tentang strategi bisnis. Di sini kita akan membahas tentang strategi bisnis. Ya, bukan hanya pemasaran, bukan hanya manajerial, bukan hanya dunia produksi, tapi seluruhnya. Di dalam bisnis model Canvas ini, Anda semua sebagai pelaku usaha atau selaku manajerial atau selaku apapun yang berhubungan dengan perusahaan, Anda semua harus tahu tentang strategi ini. Apalagi kalau Anda berada di jabatan yang fatal seperti manajer atau direksi. Pasti Anda harus mengetahui tentang bisnis plan atau strategi yang akan Anda gunakan. Karena apa? Contoh, Anda jual sepatu anak muda. Ya. Strategi yang Anda gunakan pasti apa? Satu, anak muda, sepatunya di model kekinian. Ya kan? Kemudian target pasarnya siapa? Itu harus Anda ketahui semua. Nah, di dalam bisnis Canvas itu kita ketahui itu semua. Nah, kita ketahui sampai ke situ semua. Nah, kalau kita salah segmen, laku nggak? Ya, nggak akan laku usaha kita. Sama aja kita ngelempar garam ke dalam laut. Ya, podo wae wis asin nih. Seperti itu. Ya. Ada 10 kesalahan di dalam dunia bisnis. Ya, ini ada 10 top business mistakes. Ada 10 kesalahan di dalam dunia bisnis. Ya. Yang pertama, ignoring sosial media. Kita abai. Itu yang nomor 10 ya. Nomor 1 apa? Building something nobody wants. Kita membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. Kan? Halo, kok diam-diam baik? Halo Pak, halo. Lanjut, Ya. lanjut, Pak. Oke, Lanjut, Pak, siap, lanjut, siap. Kita sampai jam 9 aja ya. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi sampai sini tentang pengetahuannya atau tentang intermezzo dari bisnis model Canvas, paham nggak? Berarti Ya. bisnis model Canvas kayak ya mirip-mirip sama SWOT juga ya Pak? Kalau SWOT kan lebih ke ini, menganalisa apa ya, belum sampai ke dalam atau menyeluruh dari kita. Kalau SWOT itu lebih panjang lagi. Ini kan nggak ada diagramnya kalau SWOT. Kalau bisnis model Canvas modelnya diagram. Sudah paten dan ini sudah paten internasional. Diagram yang Anda lihat di dalam layar Anda semua ini adalah suatu hal yang sudah dipatenkan oleh internasional. Modelnya seperti ini. Kalau SWOT, SWOT, ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat, itu masih pembahasan dari celah-celah bisnis kita. Kalau ini udah membahas tentang mau perang nih. Ya, ini udah perang nih. Kalau SWOT kan manajerial tuh. Masih manajerial. Tapi kalau ini udah eksternal sama internal. Udah mau siap perang ini. Ya, produk Anda sudah siap Kak ketika ditaruh di luar. Nah, ini sudah semua di bisnis model Canvas. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan tanya, jangan malu-malu. Assalamualaikum Coach Muha. Siap, Pak Doni. Pak Doni cuma tahunya canvassing Coach. Kalau canvassing itu ya kalau kita ketemu customer canvassing itu. Ada pertanyaan tuh Pak. Ya, gimana? Ini saya dulu ada yang Ya, pertama. silakan Pak Doni. Oh ya. SWOT. Tentang Canvas ini aku pernah lihat di salah satu pelatihan ini. Ada apa pakai kertas ditempel-tempel gitu, aku pernah lihat sih. Dia kotak-kotak gitu sistematis sih. Tapi ini apakah sebelum menuju ke digital marketing ya, Coach Muha ya? Terus apakah sebelum menuju ke digital marketing kita harus melakukan Canvas dulu, lalu kita membuat istilahnya konten dan bla bla blanya, istilahnya mulai main ke sosmednya, atau pembentukan produk dulu baru ke ini ya, menuju ke penjualan. Aku sih masih belum paham dari situ. Oke. Mungkin ada
bisa Siap. pertanyaan saya agak jelimet juga, bisa meluruskan. Oke, jadi pertanyaannya gini, apakah saya membuat produk dulu, atau kita memasarkan dulu, atau membuat perencanaan dahulu? Betul. Jadi jawabannya satu. Yang pertama pasti kita ketahui, teman-teman yang biasanya kongko sama saya, yang saya lakukan pertama kali pasti mencari produknya dulu. Ya, mencari produknya dulu. Karena kenapa? Kita harus mencari dulu produk yang sesuai dengan apa yang diminta sama customer, baru kita memasarkan. Nah, contoh nih, di mana ya? Di Surabaya, tempat kita jualan, ternyata orang lebih banyak makan daging sapi daripada ikan. Nah, kita tiba-tiba di sekitar kita jual ikan, nggak laku. Karena apa? Banyak teman-teman kita yang masih kepingin makan daging seperti itu. Apakah nggak ada kesempatan untuk jualan daging atau jual ikan? Ya ada. Nah, yang penting pertama kali yang perlu kita buat ketika kita mulai bisnis, produknya dulu. Produknya dulu apa? Karena dari kita ketemu produk, ya. Sama ketika di dalam bisnis kanvas ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari yang pertama ya. Karena kan diagram ini modelnya kotak banget kan. Ya, ini kan banyak banget nih. Ada 9 lubang, 9 kotak nih. Kita bisa ketahui di layar ada 9 model kotak. Hal pertama yang harus semuanya dilakukan sudah dijadikan suatu pedoman oleh juga oleh teman-teman trainer luar negeri bahkan dimanapun sampai dunia akhirat. Itu pasti yang pertama kali dikerjakan dalam bisnis kanvas adalah value proposition atau nilai lebih yang ditawarkan oleh produk Anda. Ini tengah kan semua kelihatan. Makanya kalau seluruh coach sepakat bahwa nilai lebih yang ditawarkan itu adalah suatu hal utama yang kita jadikan pedoman untuk peperangan kita, berarti sebelum kita memulai suatu unit bisnis atau lingkaran bisnis, yang pertama harus kita ketahui adalah satu, produknya kita harus ada dulu. Seperti demikian. Oke? Ada lagi tuh pertanyaan mana tadi? SWOT dulu baru bikin model kanvas ya Mas. SWOT dulu baru bikin model kanvas. Kalau saran saya bisnis kanvas dulu baru SWOT. Ini off the record ya. Ini off the record. Ini ibaratnya apa ya? Bonus lah buat teman-teman yang sudah masuk di sini. Saya pernah duduk kongko ketika tahun 2016. Saya di Jogja. Di Jogja itu kalau malam kan ada orang main musik ya. Nah, itu ketika itu saya sama istri lagi di hotel, kemudian saya merasa penat nih. Istri udah tidur tuh. Kemudian saya kok ngerasa penat ya, kepengin keluar dari hotel di Jogja itu. Dari hotel akhirnya pengen cari adem-adem lah. Akhirnya mendengarkan musik. Ternyata ada orang bule. Bahkan saya senang banget ketemu bule. Ada orang bule. Kemudian saya dekati bule ini. Hey sir, biasa SD, epok kenal. Hey sir, what are you doing? Hey, okay, I'm listening the music. Jadi dia mendengarkan musik. Akhirnya kita duduk. Kemudian ada bapak-bapak ini yang ngobrol enak banget dengan bule ini ya. Ternyata setelah orang-orang pergi musiknya udah selesai semua, bapak ini kok masih ngobrol enak. Saya nimbrung. Akhirnya kita ngobrol bertiga bahasa Inggrisan. Kita ngobrol bertiga dengan bapak ini. Ternyata bapak ini akhirnya ngobrol singkat cerita setelah bulenya pergi, ternyata dia bukan temannya, sama-sama baru ketemu. Nah setelah itu baru saya ngobrol dengan bapak ini. Loh Pak, singkat cerita saya ngobrol dengan bapak ini bahas tentang SWOT. Nah, Mas, saya kasih tips Mas mungkin buat teman-temannya Mas atau teman-teman yang butuh ya. Ini saya itu Mas, sekarang jabatan saya itu pensiunan dari General Manager di Pertamina. Saya itu megang seluruh manajer Mas. Saya GM-nya di Jakarta Mas, GM pusat Jakarta. Bapak ini bilang, Mas, resep saya untuk naik pangkat, naik jabatan cepat itu apa sih Mas? Yang pertama satu, saya selalu menulis Mas tentang SWOT.
Mas tahu kan SWOT? Mas pernah tahu kan SWOT? Sudah pernah buat SWOT, Mas, tentang usahanya Mas sendiri? Sudah, Pak. Berapa lembar, Mas? Ya, mungkin 5, 6 lembar. Saya 20 lembar, Mas. Sampai segitu loh, Mas, saya. Nah, setelah saya membuat SWOT itu, saya sering menganalisa atau mengecek dari lingkungan sekitar di perusahaan saya, internal ya. Kan SWOT itu kebanyakan berhubungan dengan internal. Ada SWOT eksternal juga. Jadi saya itu menganalisa, Mas. Saya sering menganalisa SWOT. Akhirnya apa? Ketika sudah saya jadikan analisa SWOT, di mungkin 3 bulan setelah di bulan ketiga atau bulan keberapa, saya kasihkan, Mas, ke seperti saya buat saya masukkan amplop, saya kirimkan ke bagian tertinggi di divisi saya. Contoh saya dulu di pemasaran, Mas, pemasaran. Saya langsung kirim ke manajer pemasaran saya di cabang. Akhirnya dengan cara seperti itulah ya kita aware dengan lingkungan kita. Beliau ini cepat banget naik jabatan di usia yang sangat muda. Beliau udah pensiun malahan. Pensiun dini dengan jabatan yang sangat-sangat istimewa di Pertamina loh. Kalau di perusahaan kecil oke lah. Tapi kalau udah di Pertamina itu persaingannya sangat keras banget. Lah beliau ini bisa. Lah saran saya buat seluruhnya yang berada di perusahaan, sering-seringlah untuk menganalisa atau sering-seringlah aware atau peka terhadap apa yang ada di dalam perusahaan Anda. Dan bukukan atau tulislah. Kemudian kasihkan ke atasan Anda. Biar menjadi suatu bahan pertimbangan atau biar menjadi suatu bahan evaluasi atasan. Dari situlah Anda akan dikenal. Oh, ala orang ini ternyata gini ya, orang ini gini. Akhirnya dia cepat naik jabatan. Itu yang saya alami di Jogja dahulu. Ya, seperti itu. Jadi SWOT sama Business Canvas silakan bebas. Anda mau mulai dari SWOT dulu atau dari Business Canvas dulu bebas. Ada pertanyaan lagi mungkin? Selamat datang Pak Rahman. Wah, Pak Rahman yang menguasai dunia Majapahit ini. Pak Rahman dari Majapahit, dari Mojokerto. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Siap, lanjut Pak. Oke, siap. Di dalam bisnis Canvas, kita ketahui semuanya, bisnis Canvas modelnya seperti ini aja loh. Pelatihan dimanapun, seminar model apapun tentang bisnis Canvas, ketemu nih ya kotak ini. Nah, ketemunya tentang pasti kotak ini. Kotak ini berisi 9 diagram atau 9 tabel atau 9 kotak-kotak. 9 kotak ini yang menentukan nasib perusahaan Anda setahun bahkan seumur hidup perusahaan Anda. Ya. Karena apa? Karena bisnis model Canvas diciptakan karena persaingan atau pertumbuhan di dalam dunia usaha itu sangat dinamis. Bisa berubah-berubah setiap waktu. Contoh nih, saluran atau media. Kita mungkin 3 tahun lalu Instagram nggak terlalu famous kan untuk memasarkan produk kita. Ternyata 3 tahun ke depan atau 3 tahun setelah tahun itu Instagram sangat meledak. Contoh 2 tahun ke belakang Shopee sangat meledak. Sebelum itu siapa tahu Shopee? Bahkan dipandang sebelah mata. Nah, kan itu kan akhirnya Shopee menjadi salah satu media digunakan untuk pemasaran di perusahaan kita. Ya kita tulis di dalam saluran atau media itu dinamis, langsung kita ganti, kita ganti modelnya. Ya. Jadi inilah satu lembar yang akan Anda pajang di dalam dinding perusahaan Anda. Taruh di dinding, kemudian dikasih klip atau sticky note. Di sticky note tempel situ, tempel. Nah, kemudian kalau semua ini sekarang bisa menggunakan IG. Ternyata tahun depan IG nggak bisa, IG cabut, ganti apa yang bisa. Nah, seperti itu. Sangat fleksibel. Nah, sekarang TikTok, bener.
Pak Doni TikTok. Lah kemarin siapa yang tahu TikTok dulu? Bahkan sekarang TikTok udah mau ngalahkan IG, kan? Jadi siapa yang nggak tahu tentang TikTok sekarang? Nah, itu kan jadi saluran media. Akhirnya kita masukkan TikTok di saluran atau media yang kita gunakan. Nah, oke. Kita sudah paham tentang hal ini kan? Kita kembali lagi ke kotaan ini lagi. Ke kotak-kotak bisnis model kanvas. Jangan lupa ya, kopinya diseruput dulu biar nggak salah paham. Oke. Di dalam bisnis model kanvas, hal yang pertama kali kita isi adalah kotak yang bertuliskan dengan nilai lebih yang kita tawarkan. Anda kalau mau nyari model, Anda kalau mau mencari apa namanya template-nya, Anda bisa nyari di mana-mana. Ini. Jadi bisnis model kanvas itu template-nya gampang banget, ada dimanapun. Contoh seperti ini ya. Di Google itu sangat banyak sekali. Dan semuanya benar. Jadi contoh nih, kalau kita lagi mau nyari nih. Di Google. Google.com. Nah kalau kita mau nyari bisnis model kanvas template, tinggal diketik aja. Nah, nih. Gambarnya udah ketemu. Ini template-nya. Model template-nya seperti ini. Nah, ini model template-nya. Kelihatan semua nggih? Oke, bentar. AC tempat saya nyalain dulu. Ternyata panas ya. Oke. Kelihatan ya, ada value proposition, customer relationship, channel, customer segment. Nah, sekarang template ini bisa Anda download semuanya. Kalau semua bingung ya, ini tak kasih linknya download. Nih. Tuh di sini ada link download tuh. Bisa di-download template-nya. Ini template kosongan seperti ini. Semua kelihatan nggih? Halo. Guys. Iya, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Ini kosong nih. Ini belum terisi. Nah, tugas Anda adalah mengisi ini. Mengisi kotak-kotak ya. Kotak-kotak mystery box ya, dengan apa yang relevan dengan perusahaan Anda. Dengan sesuatu yang relevan. Contoh, sekarang kita bahas tentang value proposition. Kita kembali ke sini. Oke. Kita kembali ke value proposition. Ini. Tandainya gimana ya? Cara memberikan tanda. Bentar, biar enak tuh. Kamu saya kasih cara ngasihnya gimana? Oh, di pen aja. Saya kasih di pen. Nah, ini yang pertama kita isi adalah nomor 1 adalah sini. Nomor 1, angka 1 adalah ini. Nah, jadi sekarang bisa langsung praktek hari ini juga. Tuh. Pen saya kok lemot, saudara-saudara. Ada apa ini, saudara? Aduh. Loading dulu, Pak. Iya, ternyata loading. Astaga. Oke. Sudah ternyata. Nomor 1, value proposition kan? Nih. Kelihatan ya? Sekarang seluruhnya yang sekiranya berkenan untuk praktek, silakan praktek. Karena seminar ini tidak akan diulangi 2 kali. Ya. Seminar ini gratis. Tidak akan diulang 2 kali. Jadi, ayo. Value proposition-nya yang sekiranya sudah download kotaknya, mau ngisi, atau membuat kotak orat-oratan di dalam kertas, silakan. Silakan Anda tulis seluruh kelebihan dari produk Anda. Silakan tulis seluruh kelebihan. Nah, ini
Nilai lebih apa yang kita berikan kepada pelanggan? Ya, kemudian apakah di dalam produk ini bisa menyelesaikan masalahnya atau kebutuhan dari customer? Nah, ini value proposition. Sudah sampai sini paham? Paham nggak, Bang? Oke ya. Setelah value proposition, ya. Oke, seluruhnya. Nah, ini. Ternyata ini gambarnya keren nih. Nah, ini gambar dalam bisnis model Canvas. Semuanya saling berhubungan, ya. Di dalam bisnis model Canvas, meskipun satu lembar, itu seluruhnya saling berhubungan. Value proposition, hubungan pelanggan, segmen customer, aliran pendapatan, seluruhnya sangat berhubungan. Oke. Lanjut. Oh, ini yang tadi. Nilai lebih yang ditawarkan. Nilai yang lebih yang ditawarkan menguraikan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu menjadi seperangkat manfaat atau nilai yang dijanjikan untuk diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah value proposition. Ini, bisnis Anda itu hadir untuk apa? Value yang Anda sampaikan, value itu nilai ya, nilai lebih ya. Value apa yang Anda ingin sampaikan sebagai solusi dari masalah apa? Kan, jas hujan itu diciptakan untuk apa sih? Untuk orang yang kehujanan. Ya kan, itu kan value tuh. Lebih jas hujan Anda daripada jas hujan orang lain apa? Contoh, Mas Rifat ya. Iya. Mavic tuh. Nah, Mavic itu kan fotografi tuh. Lah, Iya, Mavic. kelebihannya Mavic dengan fotografer yang lain tuh apa sih? Contoh, Mavic pengerjaannya lebih cepat daripada fotografer yang lain. Kemudian Mavic itu hasilnya lebih jernih. Kemudian Mavic itu memiliki tim yang sangat kredibel. Nah, ini kan kelebihan-kelebihan. Ya, meskipun intinya hampir sama dengan yang lain, ya, kadang kita lupa. Ya, kadang seorang pengusaha atau seorang marketer, ya, itu lupa untuk menonjolkan apa yang dimilikinya. Seperti apa? Apa ya contoh ya? Contohnya sikat ini odol atau Pepsodent. Kita nyebut Pepsodent tuh. Nah, Pepsodent itu kan intinya Pepsodent sama apa sih yang pemutih yang bisa memutihkan itu apa sih? Enzim. Ya. Enzim. Contoh enzim. Kan ada merek Pepsodent sama enzim. Intinya dua merek ini adalah suatu merek pasta gigi yang dimana di dalamnya pasti pasti mengandung pemutih gigi. Nah, ketika Pepsodent tidak mengangkat value proposition ini dan enzim hadir dengan jargon dia, enzim hadir untuk memutihkan gigi Anda. Nah, akhirnya orang lebih percaya mana? Lebih percaya enzim. Karena apa? Enzim mengkomunikasikan suatu kelebihan yang tidak diungkap oleh kawan sebelahnya. Padahal intinya podo. Ya kan? Intinya sama. Contoh fotografer loh. Sama-sama menggunakan kamera. Mavic menggunakan kamera DSLR A500 contoh ya. Kemudian Max Pro menggunakan kamera saja tulisannya. Nah, Mavic mengangkat nih. Mavic menggunakan kamera A5000. Loh, ternyata ini lebih bagus ya. Tonggo sebelah nggak menyebutkan value nilai lebihnya. Akhirnya mana yang lebih dipilih? Ya lebih pilih Mavic yang lebih jelas. Seperti itu ya. Nah, itu adalah nilai lebih yang kita tawarkan. Yang kadang tidak dipahami oleh unit bisnis atau manajer ataupun direktur yang di dalam perusahaan. Itu yang salah. Nah, makanya sekarang lihat di TV-TV itu, pasti seluruh jargonnya memiliki nilai lebih. Nah, ono pasta gigi siwa. Pasta gigi kabeh yo kena gawe siwa. Kemudian sabun.
wanginya berbeda-beda. Sabun membuat putih. Sabun KB ini bisa nggak putih, sampai kosoknya terus. Seperti itu. Masa ono sabun cuma moro lap dari putih. Ya nggak iso, nggak bisa. Oke. Yang kedua yang kami isi adalah segmen pelanggan dalam kotak ini. Thread nomor 2 adalah segmen pelanggan atau customer segmen. Oke ya. Ilustrasinya adalah di dalam pasar itu. Di dalam pasar itu ilustrasinya. Kalau kita mengetahui segmen pelanggan kita tidak akan membuang-buang duit atau tidak akan membuang-buang apa yang seharusnya kita tidak buang gitu loh. Nah, akhirnya kan kita mancingnya itu sudah pas. Umpannya opo, alat pancingnya opo, tidak meraba-raba. Atau ketika kita di dalam lautan, itu kita sudah tahu. Oh, iwak iki, kemudian sing jaring wong iki, kekuatan jaringannya sama ini, wah, segmen pelanggan ini udah tahu. Akhirnya apa? Ya didapatkan benar-benar sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Nah, lupa ngopi guys. Barangkali mau endorse kopi silakan. Kopi saya habis. Ini kopi di endorse dari salah satu profesor. Kopi untuk mengurangi sakit asam lambung. Ini kopinya sama-sama hitam, tapi beliau ini adalah kasta profesor yang sangat keren, yang bisa menciptakan berbagai macam probiotik. Oke ya. Yang kedua adalah mendefinisikan atau segmen pelanggan, yaitu mendefinisikan berbagai kelompok atau organisasi yang ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Penting untuk mengetahui pelanggan mana yang menjadi target prioritas. Oke ya, seperti apa modelnya. Nah, kita harus tahu tuh customer segmen. Untuk siapa? Contoh nih, kita isi di sini segmen pelanggan kita. Ya, karena saya tahunya Mavic, mungkin ada usaha lain yang mau saya sebutkan. Guys, silakan promo. Usaha apa? Biar kita bahas customer segmennya. Di sini. Oh. Mana tadi? Oh, di sini. Ada yang sekiranya mau dibahas customer segmennya? Ada pembuatan website, Mas. Pembuatan website. Assalamualaikum Coach Eko yang punya SPO Jaya. Guru saya ini kok hadir ini. Sungkan saya gini ini. Ada guru-guru yang hadir ini. Pak Eko, sehat? Tuh. Sungkan saya ini kalau ada Mr. Eko ini. Ini guru saya juga ini, guru bisnis saya ini. Keren ini. Ya, beliau yang punya sekolah pengusaha online, SPO Jaya, silakan diklik tuh, dicari-cari di Google. Open iki ya, open endorse ya di sini. Oke, kita akan bahas customer segmen tadi. Customer segmen pembuatan website. Contoh nih. Ya, ada kita menggunakan contoh website Anda ini websitenya model apa? Karena pembuatan website itu lengkap banget kan. Global kan, Mas Darian? Ya, global kan. Ada website untuk company profile, ada website untuk khusus sekolahan, ada website apa? Website sampai itu spesifiknya ke apa? Kita lebih kerucutkan lagi. Jangan universal, nanti terlalu panjang. Kita kerucutkan dulu. Apa? Ini paling sering kita untuk website sekolah, Pak. Website sekolah. Oke. Customer segmen kita pasti kita ketahui yang pertama pasti sekolah, ya kan? Sekolah, kemudian dinas pendidikan, pokoknya berhubungan dengan sekolah. Satu. Ya. Sekolah. Sekolah itu siapa? Sekolah itu punya di drop down lagi. Sekolah itu siapa? Satu, guru yang mengampu atau admin yang mengampu di sekolah tersebut. Yang kedua siapa? Ya, yang kedua kepala sekolah. Yang ketiga pembuat kebijakan. Yang keempat kepala yayasan. Itu kan customer segmen di bawah sekolah. Ya, sekolah drop down itu. Yang kedua dinas. Dinas drop down kepala dinas. Pejabat pembuat keputusan. Kemudian apa lagi? Nah, ini kan di drop down lagi. Ya, contoh seperti itu adalah customer segmen kita. Kita harus ketahui itu.
Nah, kemudian turun lagi. Usia penikmat website sampean berapa? Contoh, website sampean adalah tentang sekolahan. Nah, biasanya usia berapa? Rentang usianya. Ya, rentang usia yang beli-beli. Contoh, ternyata kepala sekolah usianya 30 sampai 50 tahun. Nah, customer segmen. Kemudian laki-laki atau perempuan? Sampai detail, Mas. Kalau bisa sampai detail. Panjang banget sampai detail. Oke, Karena kalau pastinya kita harus mengetahui jenis kelamin, jabatan, pekerjaan, kalau bisa sampai behavior atau kebiasaannya dia, kemudian sampai di keinginan atau hobinya dia, sampai ke situnya. Pokoknya panjang banget di customer segmen ini. Nah, kalau sudah tersegmen, laki-laki usia 20 sampai 40, kemudian hobinya di sini, kerjaannya kepala sekolah, kemudian kebiasaannya dia adalah gini. Nah, itu udah tersegmen banget. Akhirnya kita kalau mau nembak, gampang, kita cari aja grup kepala sekolah, tebar di situ. Ya kan gitu. Kesenangannya apa? Itu kan bisa juga kayak gitu. Skincare. Nah, contoh, siapa pengguna skincare? Contoh, wanita. Wanita, laki-laki atau wanita? Biasanya dua-duanya, oke. Kalau dua-duanya nggak masalah. Rentang usia berapa? Rentang usia 17 sampai 30 tahun. Contoh. Kemudian, apalagi kebiasaan pekerjaannya, strata ekonominya, sampai segitunya, gajinya berapa? 3.000 sampai 4.000, 3 juta sampai 4 juta. Nah, kemudian sampai kita mengetahui seperti itu, demografinya, karakter dan demografi kita harus semuanya mengetahui kalau di customer segmen. Oke, kita lanjut ya karena sudah jam 9. Oh, jam 8, maaf. Jam Saudi soalnya. Orang banter. Oke ya, lanjut. Siap. Kemudian kita mengetahui saluran pemasaran kita. Ya, saluran. Kita isi saluran, diagram saluran. Saluran. Atau bahasa Inggrisnya adalah channel. Ada siapa ini ternyata? Atau channel. Ya. Saluran media atau channel. Apa yang harus kita isi? Ya, penjelasannya adalah saluran atau media menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau target pelanggannya untuk memastikan nilai lebih yang ditawarkannya tersampaikan. Ibaratnya adalah fasilitas Anda semua ya, untuk menuju customer itu lewat apa? Ada online, ada offline. Zaman sekarang ada online, ada offline. Jangan lupa kopi, guys. Kopi hitam tidak di-endorse. Oke ya. Jadi saluran contoh dibuat dua, online offline ya, online offline. Online-nya contoh lewat IG, Facebook, IG Ads, Google Ads, endorse dan sebagainya. Offline-nya sebar brosur, kemudian naruh poster baliho, mulut ke mulut, word of mouth. Kalau mulut ke mulut itu dalam bahasa akademisnya namanya word of mouth. Nah, ini nanti kalau masuk sama kayak namanya IMC. Kalau penelitian saya di S2 dulu tesis itu menggunakan IMC. Integrated Marketing Communication. Nah, saluran ini ada bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Ya, diingat-ingat. Saluran adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita agar pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada pelanggan kita. Itu. Oke? Paham sampai sini? Kita lanjut. Strebet. Oh, sebentar. Nah, ini penjelasannya. Bagaimana marketing channel bisnis Anda? Bagaimana dengan distributor channel Anda? Bagaimana saat ini berinteraksi dengan mereka? Nah, ini ada nih penjelasannya. Silakan dicatat nih. Nah, semuanya diisi di sini. Oh, panjang. Nah, bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi nilai lebih yang dimiliki perusahaan? Pokoknya intinya bagaimana cara berkomunikasi ya saluran ini ya. Saluran itu how to you can communicate with your customer. Oke. Lumayan rada Inggris.
Nah, ini. Kemudian selanjutnya nomor 4. Kita kasih nomor dulu. Ini nomornya. Ini. Nomor 4 adalah customer relationship. Nomor 4 adalah customer relationship. Nah, jadi fungsinya bisnis model canvas itu juga bingung. Anda semua kalau mau memasarkan produk gak bingung. Aku memasarkan lewat apa yo? IG apa Facebook yo? Paling gampang sekarang yang bingung itu sekarang aku memasarkan lewat apa ya? Mas aku tutulan IG ya? Masarkan lewat apa ya? Facebook apa IG? Apa dua-duanya? Kan kita bisa nggak tahu itu. Nah, aku mau menggunakan IG Ads atau Facebook Ads ya? Nah, aku menggunakan Shopee atau Tokopedia. Lah kan kita semua tahu di situ. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke hubungan pelanggan atau customer relationship yang nomor 4. Menjelaskan bagaimana menjalin dan terus meningkatkan hubungan yang dibangun oleh perusahaan atau bisnis dengan segmen pelanggan tertentu. Ya, customer relationship. Ya. Bagaimana kita ibaratnya kalau kasarannya di sini after sales-nya. Before sales sampai before sales, sales dan juga after sales. Oke. Seperti tadi. Ini hubungan apa yang diharapkan oleh masing-masing segmen pelanggan kita, ya? Bagaimana kita membangun dan mempertahankan yang mana yang sudah kita jalin? Bagaimana mereka terintegrasi dengan model bisnis kita yang lain? Seberapa mahal mereka? Nah, contoh, customer relationship kita dengan menggunakan garansi. Nah, garansi itu kan salah satu dengan after sales atau hubungan pelanggan. Kita bisa memanage, kita bisa menjaga hubungan dengan garansi. Bapak Ibu kalau semua barangnya sampai, kalau ada kerusakan Ibu bilang ya, atau kalau barang Ibu belum sampai 3 tahun, kalau semua ada kerusakan Ibu bilang ke saya ya. Nah itu kan hubungan pelanggan tuh, secara nggak langsung emosional sampean, kalau sampean memberikan garansi 3 tahun, berarti emosional Anda semua akan bertahan dengan si customer selama 3 tahun. Anda akan selalu diingat sebagai penjual ini. Contoh, Draben. Saya Draben menggaransi customer saya 10 tahun. Karena produk saya terbaik, the best. Sampai didukung Pak Jokowi kok, itu best loh. Ya Pyong. Jadi, saya menggaransi, Draben saya itu 10 tahun. Yang terbaik tuh. Jadi secara tidak langsung, selama 10 tahun, saya akan memiliki ikatan batin dengan customer saya. Dan ketika ada kerusakan, customer saya akan lari ke tempat saya. Apakah itu tidak cuan? Ya cuan. Ketika customer dandani atau repair ke tempat saya, pasti keluar biaya. Omset buat saya tuh. Nah, kayak seperti itu. Hubungan pelanggan. Kemudian diskon. Bisa itu diskon. Nah, pokoknya yang berhubungan bagaimana Anda itu bisa mengenakkan ya. Namanya customer relationship ya. Sama ketika couple, sama dengan couple relationship. Bagaimana Anda bisa memberikan suatu hubungan yang indah terhadap pasangan Anda. Ya ini, lakukan kepada customer Anda. Ketika Anda sudah bisa meramu hubungan percintaan Anda dengan pasangan Anda dengan nikmat, dengan indah, nah, samakan dengan bagaimana Anda cara meramu customer ya, bukan cara menghadapi customer ya. Cara meramu customer seperti Anda, seperti tadi. Polanya, bukan yang dilakukan. Ojo, nanti masuk HAM, gak boleh. Jadi benar-benar bagaimana Anda bisa meramu mereka, ya mendapatkan hati mereka. Jadi setelah dia beli, apa yang Anda lakukan? Contoh, saya akan selalu memberikan suatu brosur setiap 1 bulan sekali. Nah itu kan juga bisa tuh jadi hubungan pelanggan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai nomor 4. Halo guys. Lah, lebih ke engagement. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Siap, lanjut. Oke. Kalau saya kecepatan bilang ya, karena kadang-kadang saya seperti itu, sepur bis malam, atau sepur dan bis malam, buah antar karpe dewi. Oke ya. Kemudian, sampai mana tadi? Nomor 4. Oke. Setelah kita hubungan pelanggan, ini penjelasannya. Hubungan seperti apa yang Anda harapkan? Seperti tadi. Oke. Kemudian aliran pendapatan atau revenue.
Ini hal yang sangat penting, revenue, ya, aliran pendapatan. Jadi Anda harus paham sebagai business owner ataupun sebagai staff dalam suatu perusahaan, Anda harus paham, ya, aliran pendapatan adalah bagian untuk menentukan proses bisnis mana saja yang menghasilkan keuntungan dan berapa yang rela pelanggan bayarkan sebagai timbal balik dari jasa atau barang yang bisnis Anda berikan. Arti nomor 5 di sini adalah revenue stream. Nih. Revenue stream nomor 5. Contoh nih, seperti apa revenue stream? Saya jual paket drum band 13 jutaan. Nah, itu kan aliran pendapatan saya 13 jutaan. Saya membuat paket 13 jutaan. Nah, itu bisa sama jadikan revenue stream. Ya. Jadi, apa-apa saja yang sekiranya bisa menghasilkan untuk Anda. Contoh Anda jual snack. Anda jual snack dengan model harga 1000-an. Dan Anda masukin. Terus kemudian Anda silang pendapatan untuk mendapatkan saham. Tulis di situ. Nah, Anda invest dengan uang perusahaan Anda kepada perusahaan lain. Nah, itu kan revenue stream. Meskipun 1 tahunan. Dalam bentuk dividen. Itu kan juga revenue stream untuk perusahaan Anda. Nah, ini semua Anda tulis sampai sini. Oke. Jadi demikian. Ada yang ditanyakan dengan revenue stream? Contoh, kita bahas apa tadi? Mavic. Mavic itu fotografi. Pendapatannya prewedding 5 juta. Prewedding ditulis nominalnya nggak masalah. Paketan nominal paketannya. Paket prewedding 5 juta. Itu kan ada tuh. Nanti kan Anda pasti dapat paket dari situ 5 juta. Ya kan seperti itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ya, Pak Doni kok angkat tangan. Ada apa, Pak Doni? Ada mau ditanyakan? Pak Doni? Saya sambil, silakan tanya ya. Saya sambil ngopi kalau tanya. Lega ngopi, otak ini rasanya ngebak. Ya, Pak Doni, bagaimana? Kepencet, Gus. Kepencet. Oh, kepencet. Siap. Anda lanjutkan. Lanjut. Oke, setelah revenue stream, nah ini loh. Untuk value-nya bagaimana pelanggan akan rela dan merasa sepadan untuk bayarnya. Nah, revenue stream ya, aliran pendapatan. Kemudian kita percepat karena jam menunjukkan jam 20. Nanti kita tanya jawab di akhir. Aktivitas utama. Key activity. Kita gunakan key activities, aktivitas utama. Nomor 6. Kita isikan key activity. Aktivitas utama adalah menjelaskan aktivitas operasional terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar value dan model bisnisnya tersampaikan secara optimal. Aktivitas utama ini adalah, karena ini bisnis model kanvas, itu bisa diisikan satu divisi atau beberapa divisi dalam perusahaan itu. Aktivitas utamanya ya. Nah, kalau satu perusahaan berarti aktivitas utama dalam divisi-divisinya. Nanti dijabarkan di bisnis kanvas di divisinya masing-masing. Seperti itu. Oke ya. Aktivitas contoh produksi. Membuat drum band. Membuat snare drum ukuran 9 inci. Ini aktivitas tuh. Nah, kan seperti itu. Pokoknya aktivitas utama apa yang dilakukan dalam perusahaan Anda. Contoh ada divisi produksi, marketing, finance. 3 divisi ini. Nah, masing-masing ini punya aktivitas utama apa? Tulis di situ semuanya. Kemudian sumber daya utama, resource. Key resources. Nomor 7. Ya. Nomor 7 adalah kita menjabarkan seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Entah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya intelektual, sumber daya finansial, sumber daya fisik dan sebagainya. Ya. Sumber daya utama adalah menjelaskan tentang seluruh sumber daya krusial yang diperlukan untuk memastikan value dan model bisnisnya tersampaikan secara optimal kepada pelanggan. Jadi, sumber daya utama menjelaskan tentang seluruh sumber daya.
sumber daya apapun yang ada di sini, ya Anda sebutkan semuanya, karyawane piro, kemudian sumber daya keuangan iku ono piro, kekuatane, kemudian kalau sumber daya intelektual itu berapa yang memiliki keahlian di bidang ini, berapa yang memiliki keahlian di bidang ini, seperti itu. Semua ditulis yang lengkap. Contoh, ya kita cari contoh sumber daya finansial, kita contoh punya dana 50 juta, ya sekiranya nanti ketika kita ada kebutuhan lebih bisa mengambil uang itu. Sumber daya manusia, ya sumber daya manusia diproduksi, ada orang-orang seperti ini, ada 20 orang. Nah, itu kan sumber daya semuanya itu. Marketing ada berapa orang? Lebih didetailkan lagi. Nah, kemudian nomor 8 adalah key partner. Apa key partner itu? Ya. Key partner atau partner utama menjelaskan tentang jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi secara efektif dan efisien. Contoh, Anda adalah seorang konveksi. Anda punya bisnis konveksi itu. Kalau Anda punya bisnis konveksi, ya berarti ketika apa partner utama Anda? Contoh penjahit. Ya kan? Penjahit adalah partner utama Anda semua. Tidak ada penjahit, nggak jalan konveksi Anda. Kemudian tukang sablon. Ya tukang sablon. Kemudian contoh Anda bisa memasukkan produk konveksi Anda ke Ramayana atau ke Matahari. Berarti Matahari juga partner utama Anda. Nah, partner itu ada partner produksi, ada partner pemasaran, semua dijabarkan di situ. Lebih jelas. Oke. Kemudian nih. Nah, bisa dibaca di sini, siapa saja partner yang penting bagi bisnis Anda? Adakah supplier yang begitu penting bagi bisnis Anda? Seberapa besar bargaining power partner bisnis Anda? Motivasi untuk kerjasama dengan partner, optimalisasi dan ekonomis, meminimalisir risiko dan ketidakpastian, memperoleh sumber daya dan aktivitas tertentu dari rekanan. Ya, ini motivasi untuk kerjasama dengan partner. Pastikan meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Dengan cara apa? Buatlah suatu perjanjian atau buatlah suatu SOP, bukan SOP, kalau SOP terlalu tinggi ya. Buatlah suatu MOU atau kerjasama yang benar-benar jelas di awal. Pembagiannya berapa, beli putus atau gimana, semuanya harus jelas. Yang terakhir adalah cost struktur. Nomor 9 adalah cost struktur. Atau struktur biaya. Pada dasarnya adalah biaya yang muncul untuk segala aktivitas dan sumber daya bisnis Anda. Atau yang kita sebut dengan beban usaha. Liabilitas usaha Anda. Contoh marketing itu butuh piro, produksi itu butuh piro. Kan semua terikut. Akhirnya kan setahun kita harus menutupi beban usaha perusahaan kita 3M. Berarti kita harus mencari profit ya lebih dari 3M. Nah, seperti itu. Ya, kalau bebannya seperti itu, kalau bebannya 3M. Nah, kalau bebannya lebih tinggi, ya buat lagi target yang lebih tinggi lagi. Karena pastinya bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa membiayai diri mereka sendiri. Usaha atau bisnis yang bisa, perusahaan yang bisa membiayai apa yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Karyawan nih, produksi nih, keuangan nih, dan sebagainya. Oke, everybody, itulah terkait 9 kotak yang ada di dalam bisnis kanvas. Nah, sekarang tugas Anda di rumah adalah membuat bisnis model kanvas. Kalau enggak paham, silakan ditanyakan. Nah, kalau seumpama masih nggak paham banget lagi, aduh Pak bingung Pak, saya buat kayak gini, silakan datang ke tempat saya. Bisa privat bersama Mahakarya Bisnis Konsultan. Ya, bisa menghubungi Mbak Clarissa. Kan ada tuh di nomor tadi ya, Mbak Clarissa. Bisa menghubungi Mbak Clarissa di situ tuh. Ya, kita bisa pelatihan segala macam bentuk, mau digital, mau melanjutkan tentang bisnis kanvas, itu bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Secara privat itu kapan, Pak? Makanya di telekonsultan nanti privat bisa kita langsung japri aja ke Mbak Clarissa. Langsung ke Mbak Clarissa ya itu saya tak ketik no. Nanti langsung di WA Mbak Clarissa nanti terkait dengan tempat, biaya, kemudian materi-materinya. Semua yang bisa pilih. Jadi makanya bisnis konsultan itu menaungi internet marketing, strategi bisnis, desain grafis, kemudian desain editor multimedia, ya, kemudian brand image perusahaan, ya, branding image juga bisa. Jadi semuanya di Mahakarya Bisnis Konsultan kita bisa kerjasamakan di sini. Atau langsung kalau teman-teman dari relawan TIK langsung bisa di relawan TIK Surabaya. Nanti kita buat kelas lagi di relawan TIK. Atau kita bisa buat seminar di daerah-daerah. Mungkin di Mojokerto tuh, mungkin Mas Rifat. Oke, itu tentang bisnis model kanvas. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Mbak Clarissa mana Mbak Clarissa ya? Biar kenalan dulu tuh. Jir, tanya Jir. Oke, Pak Billy. Saya kaget Pak Billy, Masya Allah. Pak Billy ini yang punya Kominfo Jatim ya. Ini stafnya Bu Dewi. Siap. Ini kan gini toh, tentang bisnis kanvas ini kan saya kan berkota-kota ya, ada sepenuh-sepenuhnya. Nah ini apakah fix atau bisa formasi ulang? Karena kan mengingat pandemi ya, kan saya ini lagi lagi nyari pencerahan tentang proposal disertasi sih sebenarnya. Cuman lagi pencerahan jadi disertasi di mana, Pak? Apa? Disertasi mau kuliah S3 di mana ini? Nah, jadi tentang industri makanan. Jadi industri karena kan industri makanan ini kan masih bertahan ya di era pandemi. Iya. Stabil lah kalau menurut, jadi kedepannya mungkin tanya-tanya lebih lanjut ke Wajir tentang narasumber tentang ya kita buat kelas lah, kita buat kelas di inilah di Kominfo Jatim. Salam ke Bu Dewi, Bu, buat kelas Bu. Teman-teman lagi Dekranasda, kemudian LMG kayak dulu lah. Oke, Mas Billy. Menurut Wajir ini tentang bisnis kanvas ini untuk penerapan di era pandemi ini apakah lebih efektif apa enggak untuk industri makanan? Bisnis model kanvas ini template-nya itu sudah fix internasional. Oh, nggak bisa diformasi ulang sesuai yang kebutuhan. Dirubah adalah substansinya atau isinya. Oke. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, di dalam kotak-kotak tadi, nah, saya presentasikan lagi, di dalam kotak-kotak, nah, di dalam kotak-kotak ini adalah suatu hal yang pasti dipermasalahkan dalam bisnis. Ibaratnya suatu hal yang pasti dihadapi dalam dunia bisnisnya itu, Bill. Nah, kalau objek ini, subjeknya bisnis model kanvas, itu sudah paten. Yang bisa diganti-ganti adalah isinya. Kalau kayak tadi, kan sekarang lagi pandemi itu, berarti customer segmen kita dan juga channel kita harus berubah. Nah, langsung dihapus, Bill. Kan ada yang diisi tuh. Iya. Nah, berarti kan judul-judulnya fix ya ini. Fix, udah fix. Tinggal isinya aja yang dianu. Lah, nanti kalau bingung-bingung bisa langsung datang ke tempat saya. Wong cedek lho, nanggone nyanti. Nah, siap. Nanti kelas privatnya akan kita beritahu setelah ini. Ya, barangkali ada yang mau kelas privat tentang bisnis kanvas atau pelatihan internet marketing, penerapan SEO brutal. Ya, bisa langsung nanti hubungi Mbak Clarissa, kita akan beritahukan jadwal-jadwalnya. Kelas terbatas pastinya, privat terbatas. Ada lagi lagi industri tentang makanan toh, lagi pencerahan. Apa? Mau buka apa ini, Pak Billy? Antum ini nyari-nyari lagi lah. Sampeyan nak buka FGD tentang ini lah menarik, makanya aku lah join aja. Oh ya. Siap.
Atau langsung kita ngopi di Kopi Jatim lah. Oke, siap. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin? Bapak. Terima kasih, Dir. Oh, siap. Terima sama-sama Pak Billy. Mas Ridwan dari Bondowoso. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ini. Masih di Bondowoso atau di mana sekarang ini? Main-main ke Bondowoso. Aduh, saya takut Bondowoso itu kalau ada filmnya dulu tuh loh, film hantu Bondowoso itu loh. Itu masih terngiang-ngiang itu, kayak apa? Gerbong maut. Itu kan film itu. Iya, Pak. Siap. Gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kirim anunya link materi yang tadi, boleh? Oke, boleh siap. Nanti saya kirim. Saya kirim lewat grup ya. Boleh, Nanti siap. masuk grup aja di Mbak Clarissa. Oke. Apalagi ya yang ada di sini ya. Saya absen dulu. Silakan yang mau tanya, yang mau siap. Terima Mungkin kasih. saya mau tanya, cuman mungkin sedikit melenceng dari ini. Yang pertama tadi kan value proposition itu temukan produk yang dicari sama customer. Seandainya ada produk yang sama, nah, cara menambahkan nilai yang apa ya? Yang berbeda, yang lebih lah, nilai lebih. Ya, yang lebih dengan produk yang sama. Cara memberikan nilai yang lebih dengan pesaing, tapi dengan produk yang sama. Oke, caranya bagaimana untuk memberikan nilai lebih terhadap produk yang sama, Mas? Ini kelihatannya mana? Ini ada dua produk kan? Ini ada A dan B, kanan dan kiri. Ini produknya sama ngeplek, Mas. Snackis itu snack kekinian. Bisa dicari di IG-nya supplier Snack Hits. Ini punya kelebihan masing-masing. Padahal ini secara nggak langsung produknya sama modelnya. Ya kok ini. Nah, bagaimana kita mau membahas kelebihan produk kita? Contoh produk sampean di belakang kanan saya. Ini produk sampean. Mana? Oh ini. Ya ini. Ini produk sampean. Sama ya dengan ini. Ini di belakang nih. Nah, apa yang akan sampean tumbuhkan di sini? Contoh. Oh, produk ini rasanya anti kolesterol. Jadi dia non kolesterol. Disebutkan aja semuanya. Sampai sebutkan semua kelebihan di A. Nah, paling gampang sampai sebutkan semuanya, kelebihannya, semua kelebihan. Nah, sampai lihat kompetitor sampean menyebutkan nilai itu enggak kira-kira? Ya kan pastinya dia menyebutkan juga. Tapi adakah dari produk Anda yang ini kelebihan yang sekiranya yang benar-benar lebih? Ya, yang harus Anda angkat. Ini yang harus Anda angkat di dalam pemasaran. Mode-mode judul kamera. Iki punya autofokus, ini punya autofokus. Tetapi saingannya sampean tidak menyebutkan kalau ini punya autofokus. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mavic punya kelebihan menggunakan kamera DSLR A5000. Iki punya sama-sama punya SLR tapi lebih bagus. Tapi dia nggak disebutkan di dalam pemasarannya dia atau di dalam promonya dia. Ini yang menyebutkan. Akhirnya customer lebih milih yang mana, Mas? Yang Mavic. Ya, maaf karena dia apa? Menyebutkan value proposition-nya. Padahal podo aslinya itu. Apalagi kadang-kadang ini lebih bagus musuh awak dewi. Tapi musuh awak dewi lupa dengan hal ini. Lupa untuk menyebutkan hal ini. Akhirnya apa? Ini yang menang. Ya kan? Podo Ciptaden ambek Ritaden. Apa Pesoden ambek enzim tadi. Semuanya punya enzim dan semua adalah pemutih gigi. Pasta gigi itu untuk membersihkan gigi. Tapi enzim dipilih orang masuk brandingnya ya. Itu pemutih gigi. Podo kok Grab atau Gojek. Ya kan sama. Sama-sama online. Apa kelebihannya? Ya, akhirnya yang diangkat sama Gojek adalah produk anak bangsa. Oh, intinya fiturnya sama juga. Akhirnya diangkat apa? Gojek mengangkat produk anak bangsa. Ya wes, akhirnya dia menang pasar anak bangsa. Karena apa? Karena dia menonjolkan suatu kewarganegaraan yang keren. Itu. Ya, benar kata Pak Doni, value is king. Ya, nilai lebih adalah suatu raja. Jangan lupa, Snackis. IG-nya supplier Snackis. Ada lagi yang ditanyakan, kawan-kawan?
setengah 9 ini. Oke. Ada, kalau tidak ada kita akhiri. Mungkin kita akan bertemu di pelatihan selanjutnya. Kawan-kawan. Mas Darian. Aman, Pak. Kalau saya mau nanya dong. Ya, siap. Kalau sudah memetakan nih dengan bisnis kanvas, Mas. Selanjutnya kita ngapain? Nah, setelah Anda petakan ini semua, berarti Anda sudah siap perang kan? Ini kan sampai udah rapat untuk perang nih. Ya, ya. Ini di rapat perang ini. Nah, besok apa yang Anda lakukan? Perang, Mas. Langsung perang, Mas. Perang dengan apa? Dengan sampaikan seluruh informasi yang lebih banyak tentang apa yang Anda miliki dalam perusahaan Anda. Sampaikan informasi sedetail-detailnya kepada customer. Sampaikan. Agar apa? Agar customer lebih percaya kepada Anda. Nah, jaring dengan copywriting dan juga internet marketing. Kemudian olah dengan WhatsApp marketing. Siap. Mantap. Jos. Boleh kontak ke tempat ya, kapan-kapan ya. Loh, sangat boleh Pak Sekjen. Bagaimana? Langsung sinergi kekinian. Iya. Oke. Makanya bisnis konsultan langsung dibuka selama saya nggak ada kebutuhan di luar, saya buka terus kok. Terima kasih ilmunya Mas Muhammad. Siap. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di Mahakarya Bisnis Konsultan selanjutnya. Insya Allah akan bertemu dalam materi-materi asal keren. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan langsung dijawab di grup. Grup masih terbuka. Ya, yang mau konsultasi tentang apapun. Kalau saya tidak bisa jawab, ada coach-coach yang lebih keren di situ, yang bisa mungkin bantu jawab. Alhamdulillah, malam hari ini kita selesaikan. Kita lanjut di grup, atau kita lanjut ke kopi dengan santai dan enak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih waktunya kepada semuanya. Ada Coach Rahman dari Mojokerto, Coach Eko dari Surabaya, kemudian Pak Billy dari Kominfo Jawa Timur, Mas Darian dari RT Surabaya, Pak Doni dari Kebab Sultan, kemudian Mas Ridwan dari RT Bondowoso, Mbak Ika dari Sidoarjo, yang saya kenal ya, yang saya belum sebutkan ngapunten, saya belum kenal, Pak Pranowo dari ujung Cilacap, kemudian Mas Ipan ini dari Mafik, dan yang saya sebagainya ada Bu Sandra, istri saya yang sangat setia membuatkan kopi, ternyata juga ikut latihan di sini. Ada juga Pak Fadlan. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya, Pak Eko. Terima kasih, Coach Eko. Salam suhu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.